Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama yang saya hormati dosen pengampu fikih Munakahat 1 Pak Ahmad Haris Sulmitah SAG MSI. Perkenalkan, nama saya Ibnu Katsir dengan NIM 2411100094 dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan syarat-syarat pernikahan. Langsung saja, syarat-syarat pernikahan. Sebelum kita mencakup ke dalam syarat-syarat pernikahan, kita harus tahu pengertian syarat itu apa. Nah, pengertian syarat itu yaitu huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Nah, contohnya apa? Contoh, wudu adalah salah satu syarat sah sholat, tapi bukan bagian dari sholatnya. Kita umpamakan dengan wudu. Begitu juga dalam pernikahan. Wali adalah syarat sahnya nikah, tapi bukan bagian dari akad itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam syarat nikah. Yang pertama, syarat nikah ini ada syurutus sihah. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua ini ada syurutul ini iqad. Yang ketiga ada syurutun nafad. Yang keempat ada syurutul luzum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada syurutul iniqad. Apa itu syurutul iniqad? Yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Nah, syurutul iniqad ini terbagi ke dalam tiga bagian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu syarat bagi dua orang yang berakad. Yang pertama mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Tamyiz itu adalah memandang baik, bisa memandang baik dan buruknya suatu perbuatan. Yang kedua ada mendengarkan ucapan masing-masing. Nah, kedua pihak yang berakad, wali dan calon suami, harus paham dan sadar dengan apa yang diucapkan. Contohnya seperti ini, anak kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Atau orang yang tuli total tanpa penerjemah tidak bisa melakukan akad nikah. Seperti itu. Nah, ada yang kedua, ini masih syurutul iniqad, yaitu syarat bagi perempuan. Yang pertama, keperempuannya bersifat hakiki, bukan kunsa muskil. Atau kunsa muskil ini adalah eh, perempuan yang mempunyai kelamin ganda. Tidak bisa diprediksi laki-laki maupun perempuan nih. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Nah, perempuan yang dinikahi ini harus jelas gitu. Identitas halal untuk dinikahi. Contohnya, tidak boleh menikahi saudara kandung. Itu haram selamanya. Sementara, kalau yang haram sementara itu, perempuan yang masih dalam masa idah. Masa idah itu adalah masa Kal terbagi ada dua. Yang pertama itu suaminya meninggal, itu batas waktunya 4 bulan 10 hari. Ada yang juga cerai hidup.
itu waktunya 3 kali menstruasi, ada yang menyebutkan 3 kali suci. Selanjutnya adalah masih syurutul inqad, tetapi ada yang ketiga itu, ketiga ini syarat sigot akad. Yang pertama, ucapan hijab kabul terjadi dalam satu majelis. Jadi tidak boleh ucapan ijab kabul ini, misalkan walinya di tempat A, yang kabulnya di tempat B, itu tidak boleh. Harus di dalam satu majelis. Nah, yang kedua, kesesuaian antara ijab dan kabul dalam menyebutkan ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga ini, ucapan yang tuntas tidak digandungkan ke masa depan. Ucapan akad harus jelas dan langsung menunjukkan maksud menikah tanpa ditunda dan bersalah. Contohnya, tidak sah jika wali ini berkata, aku nikahkan kamu bulan depan. Itu tidak sah menurut syariat agama. Atau kalau ijab dan kabulnya ini diucapkan di tempat yang berbeda dalam tanpa kesatuan majelis, itu tidak boleh. Jadi harus di dalam satu majelis dan pengucapan ijab dan kabulnya ini harus jelas. Selanjutnya ada syurutus sihah, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Hati-hati nih. Kalau misalkan syarat sah ini tidak dipenuhi salah satunya, maka pernikahannya akadnya tidak sah. Batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, sementara atau yang disebut dengan maukot. Nah, yang kedua, sigot akan yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu tertentu. Yang ketiga, adanya saksi. Itu wajib, harus ada saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih, yang disebut dengan berikhtiar dari keduanya, suami maupun istri. Yang kelima, ada suami istri yang jelas sudah ditentukan. Yang keenam, suami atau istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji maupun umroh. Yang ketujuh, adanya mahar. Mahar harus itu malikiyah atau disebut dengan malikiyah. Yang selanjutnya, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis menurut Imam Malikiyah. Jadi kalau salah satu syaratnya ini tidak ada atau tidak terpenuhi, maka akad nikahnya juga tidak sah. Contohnya, nikah tanpa saksi atau menikahnya saat ihram. Keduanya batal secara syariat Islam. Seperti itu. Yang selanjutnya ada surutun nafad, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan juga mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau maukuf gitu. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum atau akil, berakal, balik, dan merdeka. Nah, yang kedua juga suami harus dewasa, rosyid, atau yang disebut dengan rosyid. Yang ketiga nih, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali ab'an. Wali akrob ini wali yang dekat, seperti contohnya bapak, adik laki-laki. Itu wali akrob. Tidak boleh didahului oleh wali ab'an, wali yang jauh. Selama wali akrobnya ini masih ada. Kecuali ada pengecualian. Jika wali akrob ini sudah tidak ada. Nah, baru di situ posisinya boleh didahului oleh wali ab'an. Nah, yang selanjutnya ada apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Syarat ini membuat akad benar-benar berlaku dan bisa dijalankan secara hukum Islam. Contohnya seperti ini. Kalau wali jauh,
menikahkan tanpa izin wali terdekat, akadnya ini belum mampu berlaku. Harus menunggu persetujuannya dari wali akrob tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu syurutul luzum. Apa itu syurutul luzum? Syurutul luzum itu adalah yaitu salah satu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Nah, yang pertama ada wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Jadi wali ini harus orang-orang yang paham agamanya, tidak boleh gila, tidak ataupun kurang waras pikirannya. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Apa itu kafaah? Kafaah itu kesetaraan atau keseimbangan antara keduanya, suami maupun istri. Itu kafaah. Harus mempunyai unsur kafaah itu. Dan yang ketiga, apabila tidak kafaah, tadi kesetaraan itu, maka disyaratkan maharnya harus mahar mithil. Nah, mahar mithil ini, kalau misalkan tidak kafah ini, maharnya harus mahar mithil. Mahar mithil ini adalah mahar yang tidak ditentukan jumlahnya atau tidak ditentukan jenisnya. Seperti itu. Nah, yang keempat, suami ini tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten jika si istri ini tidak mengikhlaskannya. Sementara si istri ini tidak mengikhlaskannya. Jadi maksudnya saat syarat ini menjaga agar pernikahan bisa langgeng dan adil bagi kedua pihak. Jadi kan tujuan pernikahan itu agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi si suami ini harus bisa memberikan atau menyenangkan si istri ini. Maksudnya yang keempat ini, yang dari surutul lujum ini, kalau suami ternyata impoten, impoten ini adalah ketidakmampuan seorang suami melakukan hubungan seksual menyenangkan istrinya itu adalah impoten. Kalau suami ternyata impoten dan istri tidak rela, istri boleh meminta pembatalan nikah. Jadi pernikahan itu si istri ini boleh meminta dibatalkan akadnya biar pernikahannya ini dibatalkan gitu. Jadi suaminya ini tidak mampu untuk menyenangi istrinya dalam hubungan seksual itu yang disebut dengan impoten. Jadi seperti itu pembahasan dari saya mengenai syarat-syarat pernikahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan mungkin itu dari saya sendiri. Jika mungkin ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wala tangdur man qala. Wabillahi taufiq li ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.